Jumpa lagi dengan saya Cika dalam online experience Gracia Community Purwokerto kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, baik Anda yang Kristen maupun bukan Kristen, yang menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Serta saya juga mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman saya dari The City Lake Jakarta dan juga Gracia Community Jakarta. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui tayangan ini. Teman-teman, kita semua tahu bahwa saat ini pemerintah Indonesia kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat khusus untuk Pulau Bali dan juga Pulau Jawa, termasuk salah satunya adalah Purwokerto. PPKM ini berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Dengan kita mendukung kebijakan pemerintah ini, maka kita sudah melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai dari tertularnya virus COVID-19 ini. Termasuk gereja kita yang sampai saat ini masih melakukan ibadah secara online guna mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Sebentar, rekan saya, Bianca dan juga Kristi akan menyanyikan sebuah lagu dengan Apa Akan Kubalas, dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jason yang pastinya akan memberkati kita semua. So, jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat kumpul-kumpul Jumatan di YouTube channel Gracia Community Purwokerto. Anda yang Kristen, yang bukan Kristen, senang bisa bertemu Anda di YouTube channel di episode ini. Saya pakai batik hari ini. Ini yang jual batik Solo di Purwokerto. Jadi kalau Anda cari batik-batik yang bagus, Anda bisa ke Batik Solo dan toko-toko yang berhubungan dengan batik Solo. Jadi di Purwokerto banyak tuh produk-produk bagus. Kalau Anda suka bandeng, ada bandeng Siska. Anda perlu pesan tuh karena sudah sampai ekspor ke luar negeri. Anda cari warung sembako yang pelayanannya berkualitas, Anda bisa hubungi Mbak Minas. Warungnya bagus banget pelayanannya. Nah, saya bangga dengan teman-teman dan rekan-rekan saya di Gracia Community Purwokerto karena memiliki pekerjaan dan pelayanan dan usaha yang punya kualitas. Jadi bagi Anda yang kepingin dipromosiin, kasih tahu saya. Nanti saya promosikan ketika memang apa yang Anda kerjakan punya kualitas. Jadi saya nggak segan-segan untuk ngajak Anda dan kemudian meminta Anda, mengundang Anda untuk juga mengalami pelayanan yang baik dari teman-teman kita semua nih. Saya aja kan minta Anda juga mempromosikan organisasi kita ini supaya melalui organisasi ini orang ikut Yesus. Jadi saya fair aja ya. Jadi saya juga mempromosikan apa yang Anda kerjakan dengan baik. Di episode ini mari kita belajar tentang ini. Fantasy you. Anda yang fantasi. Fantasi tentang diri Anda. Nah, ada satu kesamaan di antara kita semua yang Kristen, yang bukan Kristen, pendeta, politikus, yang ngakunya dirinya seniman atau bukan seniman, yang pendukung vaksin atau anti vaksin. Kita semua punya satu kesamaan, yaitu ini. Kita semua ingin dikenal karena sesuatu. Kita ingin dikenal karena sesuatu. Nah, keinginan kita untuk dikenal karena sesuatu punya dampak. Itu menentukan bagaimana kita bertingkah laku
di lingkungan sosial di mana kita ada. Di komunitas, di pergaulan, di gereja. Apa yang kita katakan tentang diri kita, apa yang kita sembunyikan dari orang lain tentang diri kita, apa yang kita tonjolin, apa yang kita rasain, yang kita dengerin. Yang kita ingin orang lain kenal karena diri kita, karena sesuatu menentukan tingkah laku kita. Anda bisa cek media sosial kalau Anda punya. Kalau Anda punya media sosial, Facebook kah, Instagram kah, atau bahkan Anda punya YouTube channel sendiri, Anda cek apa isi media sosial Anda, itu akan menunjukkan keinginan Anda dikenal karena apa. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di depan layar kaca hari ini. Anda ingin dikenal karena apa? Nah, supaya fair, saya mulai dengan membuat sebuah pengakuan. Saya ingin dikenal karena ini, smart, banyak akal. Gitu. Smart bukan clever, smart belum tentu pandai dalam pelajaran. Ada yang clever, yang pandai dalam pelajaran tetapi tidak banyak akalnya. Nah, saya tidak ingin dikenal sebagai orang yang pandai, saya ingin dikenal sebagai orang yang smart, banyak akal. Misalnya, dulu ketika saya masih suka berkelahi, pada saat semua orang berkelahi mengandalkan tinju dan tendangannya, suatu saat saya menghadapi musuh yang lebih besar, lebih tinggi daripada saya nggak pakai tinju, nggak pakai tendangan juga. Yang saya pakai adalah ini, saya pakai hanya 2 jari saya. Saya colok matanya. Ya, dan begitu dapat kesempatan tersebut, saya langsung colok matanya dan musuh saya itu tidak bisa melihat. Karena dia tidak bisa melihat, gampang. Habis itu saya tinjuin, saya tendang, saya pukulin, saya hajar pakai segala yang saya punya lainnya. Dan kemudian saya dikenal karena saya smart dalam berkelahi. Jadi saya ingin dikenal karena smart, banyak akal. Nah, itu pengakuan dosa saya. Sekarang giliran Anda bikin pengakuan dosa. Ya, Anda ingin dikenal karena apa? Karena apa kita ingin dikenal membuat Anda dan saya melakukan beberapa hal-hal ini. Misalnya, kita kemudian bersumpah membuktikan bahwa teman-teman kita salah agar dikenal orang paling benar. Kita tidak pernah ambil resiko, kita selalu main aman agar dikenal orang saleh, orang benar nih. Gitu. Kita operasi wajah agar dikenal cantik, ganteng. Kita beli barang tertentu agar dikenal mampu ini orang. Kita ambil pekerjaan tertentu supaya dikenal ini orang berprestasi. Ada yang bangun pagi supaya dikenal karena rajin. Ada yang tidur jauh malam supaya dikenal sebagai pekerja keras. Ada juga yang menolak makan banyak hal supaya dikenal apa? Langsing, slim. Ada juga yang dikenal suka ngepost ide-idenya supaya dikenal sebagai orang yang kritis. Jadi kita semua melakukan hal-hal tersebut karena ingin dikenal karena sesuatu. Media sosial di Amerika Serikat 29 Mei 2008 heboh. Karena seorang ayah bernama Jim Gahn melakukan hal yang kita semua nggak mikirin. Hal yang jelek kepada anaknya. Dia suntik anak lakinya yang usia 13 tahun namanya Corey Gahn dengan steroid. Jadi dia suntikan steroid. Tubuh anaknya 13 tahun jadi penuh vitamin dan hormon pertumbuhan supaya apa? Supaya bisa juara seluncur, skating. Dan anaknya memang jadi juara papan luncur, jadi juara skating. Tapi berapa harga yang harus dia bayar? Dia bayar, sang ayah Jim Gahn harus bayar dengan relasi yang rusak parah dengan anaknya. Plus malunya ketahuan, begitu ketahuan dia malu besar bukan main karena ketahuan anaknya pakai steroid. 2 tahun kemudian bahkan selama 2 tahun berikutnya anaknya di-ban, dilarang ikut kegiatan olahraga apapun, pertandingan apapun. Padahal si anak suka banget olahraga. Plus sang ayah dipenjara 6 tahun,
Setelah keluar 4 tahun penjara keluar, dia mengalami masa percobaan harus memenuhi 500 jam community service. Jadi semua penderitaan yang dialami ayah dan anak ini, fisik, emosi, relasi, hanya demi dikenal jadi ayah seorang juara nasional skating. Ya. Jadi kita semua ingin dikenal karena sesuatu. Tetapi ini yang saya ajak kita semua renungin, pikirin di episode ini. Apa yang Anda lakukan ketika Anda tidak berhasil dikenal karena hal yang Anda ingin Anda dikenal? Apa yang akan kita lakukan pada saat kita tidak berhasil dikenal karena sesuatu? Atau lebih tajam lagi nih. Apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak berhasil dikenal oleh diri kita sendiri? Karena hal yang kita ingin kita dikenal. Bahkan kita sendiri tidak kenal kita. Kemudian, apa yang akan kita lakukan? 5 hal akan terjadi. Yang pertama, kita akan mulai menciptakan fantasi tentang diri kita. Kita membayangkan nih, memfantasikan diri kita adalah businessman yang sukses, kaya raya, punya villa di mana-mana, punya mobil di mana-mana, sepeda mau kapanpun beli tinggal beli. Kita membayangkan jadi businessman fantasi. Kita membayangkan diri kita menjadi seniman fantasi yang dikagumi, yang karyanya menjadi karya nasional dan sebagainya. Itu yang pertama, kita mulai menciptakan fantasi tentang diri kita. Yang kedua, yang terjadi kemudian, kita akan sibuk memanage, mengelola diri fantasi kita. Kita kelola diri fantasi kita di lingkungan sosial di mana kita ada, di gereja, di media sosial. Yang ketiga, pada saat kita sibuk mengelola diri fantasi kita, ini yang gawat nih. Kita kemudian betul-betul jadi pribadi fantasi. Dengan karakter fantasi. Ketika seorang aktor film namanya Heath Ledger, dia main sebagai The Joker dalam film Batman The Dark Knight tahun 2008, Heath Ledger dituntut untuk memfantasikan dirinya sebagai Joker. Dan Heath Ledger betul-betul menciptakan fantasi dirinya adalah The Joker. Dia bahkan bikin buku diari, Joker Diary. Ya, dia kurung dirinya di satu kamar di sebuah hotel di London, Inggris. 1 bulan penuh dia kurung diri. Dia coba suara, coba tawa, coba kegilaan sebagai psikopat, sebagai orang sakit jiwa ini yang suka bunuh orang lain. Dia merokok sigaret, dia main skateboard kemana-mana. Dia isengin siapapun yang dia temui, dia pecahin barang-barang yang dia lihat, dia rangkul orang-orang yang dia temui. Dan dia tunjukkan perilakunya makin menggila, persis seperti fantasi diri yang dia cipta, The Joker. 22 Januari 2008, 6 bulan sebelum film Batman The Dark Knight launch keluar, Heath Ledger ditemukan tewas di sebuah apartemen di Manhattan, New York. Kenapa? Fantasi diri tentang The Joker sudah meracuni dia dan mengakibatkan kematiannya. Kematiannya adalah the most reported entertainment story of the year. Kisah hiburan yang paling menghibur tahun itu. Ya. Sebagai apa? Pribadi fantasi. Yang betul-betul totalitas sampai mati. Menghidupi fantasi dirinya. Ya. Dan kemudian, yang keempat ini yang akan terjadi. Kalau kita memanage dan kemudian betul-betul menjadi pribadi fantasi, maka yang keempat, mustahil bagi kita semua untuk punya relasi yang asli, yang tulus, yang otentik dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Mustahil kita punya relasi yang real, yang otentik. Dan yang paling fatal, ini yang kelima yang terjadi yang paling fatal.
orang lain yang sudah melihat diri Anda dan saya yang fantasi tadi, mereka maunya Anda tetap jadi diri fantasi. Jadi kalau selama ini saya misalnya sebagai pendeta pura-pura di hadapan Anda sebagai pendeta fantasi yang baik banget, yang gak pernah marah, yang mengampuni orang apapun kesalahannya. Orang mau pinjam duit selalu dikasih. Saya menjadi pendeta fantasi yang sanggup menyembuhkan sakit orang, sanggup menasihati keluarga yang bermasalah, sanggup memulihkan semua hal yang rusak-rusak itu. Saya menunjukkan diri sebagai pendeta fantasi. Nah, kalau Anda selama ini melihat saya sebagai pendeta fantasi, yang fatal, Anda tidak akan pernah mau diri saya yang otentik. Anda akan meminta saya untuk tetap jadi pendeta fantasi. Yang tadi itu, kudus, sakti, baik, dan sebagainya. Ini aja deh, kalau misalnya saya khotbah ya, dan saya mau khotbah tentang pernikahan. Mau nggak Anda mendengarkan khotbah tentang pernikahan yang amburadul? Anda pasti kepingin mendengar khotbah tentang pernikahan yang harmonis. Pernikahan yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau saya khotbahnya tentang pernikahan yang amburadul, misalnya saya berkata seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang pernikahan yang surgawi. Tapi saya mulai ngaku, saya mau ngaku nih. Hari ini saya khotbah, tadi malam nih, waktu saya persiapan, saya bertengkar hebat dengan istri saya. Bertengkar hebat di mobil. Dan karena emosi saya begitu meledak tinggi, saya suruh dia turun. Dan saya tinggal dia di jalan. Ya. Begitu Anda dengerin saya seperti itu, saya yakin Anda langsung matiin kanal YouTube ini. Atau kalau onsite, Anda langsung pergi. Tidak ada seorang pun di antara Anda yang mau mendengarkan khotbah tentang pernikahan dari pendeta yang tadi malam baru bertengkar hebat dengan istrinya. Kita yang pacaran juga sering menciptakan fantasi diri. Kemudian menikah. Setelah menikah, salah satu pasangannya kemudian ngomong, "Kok kamu beda ya sekarang? Aku lebih suka kamu yang dulu loh. Aku cintanya itu kamu yang dulu. Aku jatuh cintanya kepada kamu yang dulu, bukan yang sekarang ini." Lain kata, pasangan itu lagi ngomong seperti ini. "Aku suka dirimu yang fantasi. Yang selalu wangi, meskipun norak baunya pokoknya wangi. Selalu ngajak makan di restoran yang mahal, yang banyak orang hormat, yang pinter. Aku gak suka kamu yang gak wangi, yang makannya di warung, blow on lagi. Gak suka aku, kamu yang sesungguhnya. Aku sukanya kamu yang fantasi." Ya, jadi kita nih ya, yang suka dengan pernikahan fantasi, suka dengan parenting fantasi, suka dengan karier fantasi, kita kemudian pura-pura, tutupi, main drama. Dan Anda tahu, di mana Anda bisa paling pura-pura baik? Di mana? Di gereja. Ya. Pada saat onsite, pada saat tatap muka. Gereja adalah tempat paling baik untuk Anda pura-pura baik. Anda ingat pada saat kita masih ketemu tatap muka, semua pasangan duduk bareng, tenang-tenang. Kalau nggak duduk bareng di gereja pun ya paling nggak datangnya bareng, pulangnya bareng lah. Terus selama kurang lebih 2 jam, senyum-senyum, baik-baik, sopan-sopan, gitu kan. Jadi kalau ada tempat paling sempurna untuk pura-pura, gerejalah tempatnya. Kalau Anda datang bersama dengan anak Anda ke gereja dan kemudian selama sesi di gereja, ibadah di gereja, anak Anda itu nyolot, bantain Anda terus. Anda senyum-senyum aja, tapi Anda sudah kasih tanda jari. Di gereja, papa sabar. Begitu sampai rumah, tewas kamu nanti. Ya. Kalau suami Anda misalnya di lingkungan gereja nih, suami Anda nih ya, istri-istri, suami Anda guyonan dengan temannya tentang Anda. Jadi Anda dijadikan bahan gurauan oleh suami Anda dengan temannya. Anda yang istri-istri juga
paling mukanya hilang senyumnya, tapi Anda tenang-tenang aja. Wajah Anda mungkin flat tanpa emosi, ya. Tapi Anda kasih tanda dengan alis mata Anda. Apa artinya tanda alis mata naik itu? Ini tandanya bagi suami Anda. Begitu kita cuma berdua ya nanti di rumah ya. Bukan cuma taring yang keluar, air ludah keluar, sisa makanan keluar, beserta semua kata-kata sumpah serapah dan teriakan akan mengamuk dan membanjiri kamu. Ya. Jadi ini yang kita perlu pelajari di episode ini. Jika orang lain tidak benar-benar tahu siapa Anda, orang lain tidak akan benar-benar suka dengan Anda. Saya ulangi ya. Jika orang lain tidak benar-benar tahu siapa Anda dan saya, maka orang lain tidak akan benar-benar suka dengan Anda dan saya. Yang mereka suka itu hanya fantasi, diri kita yang fantasi. Diri kita yang di media sosial yang mereka suka. Dan jangan-jangan tidak ada orang yang suka dengan Anda dan saya, karena tidak ada orang yang tahu dan kenal Anda dan saya. Anda ngepost yang suka cuma 1, 2, gitu ya. Nggak ada yang suka, kenapa? Karena itu tadi. Tidak ada orang yang ternyata tahu siapa Anda, yang tidak tahu kenal siapa diri Anda yang sebenarnya. Nah, satu pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah ini. Kita semua tidak perlu dikenal karena sesuatu. Kita perlu dikenal oleh seseorang dan oleh sekelompok orang. Kalau Anda mau melupakan semua yang saya katakan, Anda ingat satu kalimat ini aja. Kita tidak perlu dikenal karena sesuatu. Kita perlu dikenal oleh seseorang dan oleh sekelompok orang. Nah, yang ngajarin kita siapa? Yang ngajarin kita adalah saudaranya Tuhan Yesus, namanya Yakobus. Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa jadi adiknya Tuhan Yesus. Kalau Maria itu setelah melahirkan Yesus dari Roh Kudus, kemudian melahirkan anak-anak dari suaminya Yusuf, maka Yakobus adalah adiknya Yesus. Tetapi itu hanya satu opsi, ada opsi lainnya. Yusuf menikah dengan Maria itu sebetulnya pernikahan kedua. Dia sudah punya istri yang pertama yang meninggal. Jadi kalau itu yang terjadi, maka Yakobus adalah kakak tiri dari Tuhan Yesus. Tapi apapun posisi yang Anda ambil nggak terlalu penting sebetulnya. Karena lagi-lagi cerita di Alkitab dan tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang Tuhan percayai untuk menyampaikan pesan isi hatinya. Nah, Yakobus sebagai saudara Yesus, setelah Tuhan Yesus itu mati dan kemudian bangkit, disalib, kemudian bangkit naik ke sorga, Yakobus kemudian diangkat menjadi kepala gereja di Yerusalem. Kepala kegerakan, movement the way, movement kegerakan jalan itu yang dimulai oleh Yesus Kristus, dia jadi kepala gereja di Yerusalem. Kalau sekarang itu seperti Paus Francis. Sebagai kepala gereja, kemudian Yakobus berkata seperti ini dalam Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu semua pengikut Kristus ini, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, hendaklah kamu semua saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. 3 kalimat yang dia katakan ya. Yang pertama, saling mengaku dosa, saling mendoakan kalimat kedua, dan ketiga, supaya kamu sembuh. Nah, saya mau coba nih. Setelah tayangan ini selesai, Anda tolong buat video. Ya. Saya nggak nyuruh, saya cuma minta tolong aja. Kalau mau, kalau nggak mau kan juga nggak apa-apa. Tapi coba, Anda bikin video. Dalam video tersebut, akui dosa terhina yang Anda lakukan. Akui kebejatan Anda yang paling bejat. Yang Anda sedang lakukan sekarang ini. Atau dulu pernah lakukan. Buat video, minggu depan, kita tayangkan di awal tayangan video ibadah Jumat kita ini.
saya yakin kita tidak akan lakukan kan? Ya, kalau ada hadiah yang nanti disediakan. Tapi saya yakin tidak akan seorang pun melakukan hal tersebut. Karena apa? Anda persis seperti saya. Saya tebak, Anda persis seperti saya. Kalau saya mau mengakui kebejatan saya, dosa saya yang paling hina, saya nggak mau ngaku di hadapan orang lain. Saya mau ngakunya di hadapan Tuhan. Ngapain saya ngaku di hadapan orang lain hanya untuk dihina, kemudian dilempari batu? Saya maunya ngaku di hadapan Tuhan, bukan orang lain. Ya, jadi saya tidak mau siapapun tahu kejelekan saya. Dengan mengatakan kalimat tersebut, lain kata sebetulnya nih, saya tidak mau siapapun tahu dan kenal saya. Saya tidak mau orang tahu keluargaku, tidak mau orang tahu karakterku, saya tidak mau orang tahu keuanganku, kesehatanku. Tapi Yakobus sebagai kepala gereja kasih tahu kita, apa sih gunanya gereja itu? Gereja adalah tempat di mana orang-orang yang ada di dalam komunitas ini saling mengaku dosa agar bisa saling mendoakan supaya terjadi pemulihan dan kesembuhan, improvement terjadi. Nah, orang seperti saya ya, pendeta ya, seringkali mau ngajarin orang lain untuk menjauhi sebuah tingkah laku yang negatif, tapi dengan melakukan tingkah laku negatif lainnya, yang kelihatannya baik. Ini saya pernah dengar sendiri nih. Ada seorang pendeta yang kelasnya sudah nasional di Indonesia ini. Anda mungkin juga sering nonton beliau. YouTube kanalnya terkenal. Dan pendeta tersebut sedang ngajarin suami-suami untuk tidak tergoda dengan wanita lain yang bukan istrinya. Tapi dia ngomong begini di khotbahnya itu. Kalau Anda dulu suami-suami suka jelalatan ngeliatin wanita lain yang bukan istri Anda. Sekarang, Anda Kristen. Kalau Anda lihat wanita lain yang bukan istri Anda, katakan najis. Nah, saya mau tanya nih ya, sama suami-suami yang punya istri nih. Kalau temanmu, teman bapak-bapak nih ya, teman Anda semua, temannya Pak Doni dah, atau Pak Sony, atau Pak Niko, atau Pak siapa lagi, Pak Slamet Sutrisno, atau Pak Kristiono. Teman bapak-bapak ngeliat istri bapak-bapak dan bilang gini, najis. Saya mau tanya, sama bapak-bapak diganyang nggak itu orang? Dan ini pendeta yang ngajarin. Jadi pendeta ternyata yang ngajarin tadi itu ya, lebih suka suami-suami nafsu lihat cowok daripada suami-suami masih nafsu lihat cewek. Ya, jadi itu ya, pendeta seringkali suka mengajarkan seseorang untuk menjauhi sebuah perilaku negatif, tapi dengan cara bertingkah laku negatif lainnya. Jadi kalau ketemu suami yang kedapatan jelalatan ngeliatin wanita lain yang bukan istrinya, menurut kepala gereja di Yerusalem Yakobus, dia berkata seperti ini, orang itu perlu percaya kepada kamu dan ngaku bahwa dia masih jelalatan ngeliatin cewek lain. Dan kemudian yang kamu perlu kerjakan, saling mendoakan supaya sembuh. Jadi kalau Anda dan saya nih ketemu dengan teman kita suami-suami yang masih jelalatan ngeliatin cewek lain, kita perlu kasih tahu teman kita, doain dan kasih tahu teman kita. Normal sih bro, buat kita yang cowok masih ngeliatin cewek, normal. Tapi kita perlu tahu, lu perlu tahu itu istrinya orang bro. Kalau istri lu dijelalatin pria lain, gimana perasaan kamu? Kira-kira begitulah perasaan suaminya. Dan wanita itu anaknya orang lain. Kalau anak cewek lu ya, dijelalatin pria lain, kamu sebagai ayah, bagaimana perasaannya? Kira-kira begitulah perasaan bapaknya. Wanita itu juga mamanya seseorang. Kalau mama lu
dijelalatin om-om lain. Gimana perasaan kamu? Ya, jadi kira-kira itu yang coba dikatakan oleh Yakobus untuk saling mengaku dan saling mendoakan supaya sembuh. Sambil Anda sendiri dan saya yang mempraktekannya, bapak-bapak nggak jelalatan. Lihat wanita lain, atau yang ibu-ibu nggak jelalatan, lihat cowok lain. Anda pikir yang ibu-ibu cuma bapak-bapaknya doang, yang ibu-ibu juga suka ngeliatin itu opa-opa Korea itu. Ya, jelalatan juga. Jadi, kita tidak perlu dikenal karena sesuatu. Kita perlu dikenal oleh seseorang dan sekelompok orang yang sama-sama saling menerima, saling menggumuli kehidupan yang tidak mudah, dan sedang bertransformasi menjadi diri sendiri. Bukan fantasy self, bukan diri fantasi, tapi menjadi real self. Diri yang sebenarnya sebagai gambar Allah. Dan itulah esensi gereja. Di mana kita bisa saling memikul beban satu dengan yang lainnya, tanpa takut ditendang keluar dari grup WA, atau takut ada yang baper dan berprasangka. Kita saling menanggung beban pergumulan kehidupan seseorang. Kalau beban hutang, Anda sendiri tanggung. Ya, kalau hutang aja minta orang lain nanggung. Kalau menikmati semua pinjaman yang enak-enak, nggak ngajak orang lain nanggung. Tapi kalau beban hutang, Anda sendiri tanggung. Tapi yang dimaksud oleh Yakobus ini, bebanmu adalah itu tadi, pergumulan kita dengan dosa-dosa hina, dengan kebejatan-kebejatan hina, dengan karakter-karakter yang kalau diekspos kita sendiri malu. Ya, di mana dalam grup gereja, kelompok-kelompok gereja, ada yang berkata, aku juga ngalamin loh kayak kamu. Yuk kita saling doain deh. Kita nggak sanggup nih kalau sendirian. Tapi kamu nggak sendirian. Aku juga ngalamin yang sama. We can pray for each other. Kita bisa saling mendoakan. Dan tiba-tiba Anda juga sadar, oh iya ya, saya nggak perlu menjalani pergumulan ini sendirian. Saya nggak sendirian juga, ada teman saya ternyata yang mengalami yang mirip yang aku alami. Jadi, tempat paling pas untuk Anda tidak perlu pura-pura adalah gereja. Ya, jadi ironis ya, justru di tempat paling pas untuk Anda tidak perlu pura-pura, malah seringkali jadi tempat di mana kita paling suka main drama, mempresentasikan diri yang fantasi. Padahal di tempat itulah justru paling pas untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi bagi Anda dan saya yang Kristen, ajakan saya adalah ini, mari kita menjadi gereja yang real, bukan gereja fantasi. Mari kita menjadi gereja yang nyata, yang sebenarnya, yang real, yang realita, bukan yang fantasi, bukan gereja yang fantasi. Gereja yang real, ada wabah mematikan seperti 1,5 tahun ini, dan sedang meledak-meledaknya. Gereja yang real nggak kumpul-kumpul atas nama ibadah. Gereja yang real di masa wabah menggila seperti ini tidak doa semalam suntuk, ngusir-ngusir wabah. Di ruangan tertutup, nangis-nangis, ingus kemana-mana, droplet muncrat kemana-mana. Itu bukan gereja real, itu gereja fantasi. Di musim pandemi yang menghebat seperti ini, gereja yang real tidak pamer iman, tetapi diam-diam memperkuat imun. Itu gereja yang real. Jadi saya berterima kasih kepada semua Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan di Gracia Community Purwokerto, Jakarta, dan juga teman-teman yang lain, yang sangat konsisten selama 1,5 tahun terakhir ini. Kita tidak tatap muka, tidak memaksakan diri untuk atas nama ibadah, dan kemudian memaksakan diri untuk kumpul-kumpul dan ternyata ikut jadi penyebar virus ini. Saya sangat berterima kasih dan triple 3 kali respect untuk konsistensi Anda semua, karena kita jadi bagian dari bangsa ini mendukung pemerintah dan memenuhi misi Tuhan bagi dunia, di mana kita ikut menyejahterakan hidup penduduk di dunia ini. Jadi kalau Anda Kristen,
Mari ajakan saya menjadi gereja yang real, bukan yang fantasi. Ajakan saya, jadilah orang-orang yang real, bukan yang relevan. Ya, Anda perlu tahu nih, relevan itu kata sering dipakai tuh buat orang-orang gereja. Tapi Anda perlu tahu, relevan adalah orang yang suka ikut arus. Orang lain ngapain, kita ikut ngapain. Gereja lain buka, kita ikut buka. Relevan kan? Gereja lain puasa ngusir wabah, kita ikut puasa ngusir wabah. Di musim wabah, Anda puasa bukan menunjukkan iman hebat, tapi membuat imun Anda lemah. Ya. Jadi dengan ikut-ikutan, kita mencoba menyenangkan semua orang supaya kita relevan. Kelihatannya baik, sepertinya tumbuh, tapi cetek. Tapi real, yang nyata, yang realita adalah kita jujur, kita otentik. Kita sadar diri kita juga khawatir, kita takut. Kita mendengar berita orang-orang begitu berjatuhan, meninggal karena wabah ini demikian cepat, tanpa tertolong. Oksigen tidak bisa didapatkan. Punya uang pun hari ini, Anda tidak bisa mendapatkan perawatan dengan baik. Nah, situasi ini membuat emosi kita itu berantakan. Tapi yang real justru kita menunjukkan apa sih yang kita value, yang kita nilai tinggi. Apa sih yang penting dalam saat-saat seperti ini? Nyawa, hidup orang lain itu penting. Ya, itu yang kita nilai tinggi. Jadi semua pertemuan-pertemuan di Gracia Community Purwokerto maupun Jakarta dan juga rekan-rekan di media-media online, percakapan-percakapan yang kita semua pakai di YouTube channel, chatting, komentar, dan seterusnya, itu menjadi tempat bukan untuk debat pengetahuan Alkitab, bukan untuk menunjukkan siapa punya penafsiran paling canggih, bukan juga sebagai tempat untuk menerima perenungan terbaik, pengetahuan terbaru tentang tips-tips kehidupan, tapi semua wadah komunitas kita, klub kah, Zoom online kah, WA video call kah, dan sebagainya, adalah tempat kita saling mengangkat beban, mengakui kebejatan, dan diterima, saling mendoakan, dan kita semua mengalami kesembuhan. Jadi silakan, ngobrol ngalor ngidul, silakan. Ada kalanya dalam obrolan kita bahas khotbah. Ada kalanya kita bahas politik. Ada kalanya kita juga diem-dieman, bingung mau ngomong apa. Ada saatnya juga makan bersama. Virtual maksudnya, masing-masing di rumah. Ada juga kadang-kadang minum bersama. Satunya minum teh, satunya minum bir, sama-sama minum, cuma beda aja yang diminum. Ya. Dan kalau nanti onsite, tatap muka sudah bisa dikerjakan, Anda juga bisa tatap muka bersama, makan bersama, minum bersama, masing-masing bayar sendiri tapi. Jangan cuma pura-pura ngeluarin dompet, tapi kemudian kalau sudah beneran bayar nggak bayar. Ya. Jadi warning nih, sebuah peringatan buat Anda, juga saya termasuk. Diri kita yang fantasi tidak perlu ada dalam gereja. Diri Anda dan saya yang fantasi tidak memerlukan kelompok yang mengenal diri kita. Jadi diri kita yang fantasi nggak memerlukan komunitas gereja. Tapi diri Anda dan saya yang sebenarnya, the real you, the real me. Pernikahan Anda dan saya yang real itu sangat membutuhkan gereja. Diri saya yang sebenarnya, pernikahan saya yang sebenarnya, keuangan saya yang sebenarnya, komunitas saya yang sebenarnya, karakter saya yang sebenarnya, membutuhkan sekelompok orang yang mengenali diri saya yang sebenarnya dan bersama-sama mengalami transformasi. Jadi, kita semua ingin dikenal karena sesuatu. Tapi yang kita butuhkan adalah kita dikenal oleh seseorang dan oleh sekelompok orang. Jadi kalau Anda sekarang mungkin sudah dikenal karena sesuatu, mungkin. Tapi yang saya mau tanya, apakah kita sudah dikenal oleh seseorang dan sekelompok orang yang sama-sama saling menerima dan sedang mengalami transformasi sebagai pengikut Yesus Kristus? Jadi minggu ini, berinisiatiflah. Ajak teman-teman Anda ngobrol via Zoom, via video call,
telepon, apapun Anda bisa pakai. Bagikan siapa diri Anda yang sebenarnya, pergumulan yang Anda alami. Dengarkan juga teman Anda bilang, cerita pergumulannya yang sebenarnya, dan kemudian saling mendoakan. Dan Anda semua akan mengalami kesembuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan bersama-sama secara online sebagai tubuh Kristus. Dari berbagai macam kota, kami hadir di hadapan Tuhan sebagai orang yang mengakui segala pergumulan yang kami punya dalam pikiran kami, hati kami, dan juga emosi-emosi kami, pertimbangan-pertimbangan moral kami, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terucapkan. Kami datang ke hadapan Tuhan, dan sebagai langkah yang kami akan ambil berikutnya setelah kami mengaku segala pergumulan kami di hadapan Tuhan, kami juga punya teman-teman 1-2 orang yang kami percayai dan mempercayai kami, yang bisa kami ajak untuk kenal siapa diri kami. Kami juga dengan terbuka mau cerita, membagikan pergumulan kami. Kami tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan, tidak jaga image kami untuk menunjukkan siapa diri kami sebenarnya kepada teman-teman yang kami percaya ini. Dan tolonglah, sertailah kami dalam proses kami hidup berkomunitas sebagai pengikut Kristus, apapun agama latar belakang kami. Kami boleh mengalami bahwa ternyata dalam pergumulan hidup sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang businessman yang lagi kacau balau pikirannya menghadapi situasi pandemi dan ekonomi yang membuatnya semuanya menjadi berantakan ini. Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, kami tidak sendirian, tapi kami punya teman-teman yang juga mengalami pergumulan yang sama, mengerti keluhan dan kegalauan kami, dan kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan akan berikan kesembuhan emosi, kesembuhan rohani kepada kami semua, menjadi orang-orang rohani yang secara manusiawi mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Diberkatilah setiap pribadi oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Allah Roh Kudus. Kami juga bisa terus mengelola kesehatan, kekuatan, serta berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menghormati Tuhan dengan melayani orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pastor Jason atas renungan firman Tuhan yang telah dibawakan. Kiranya renungan firman Tuhan tadi dapat memberikan kita kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi hidup, terutama dalam masa PPKM ini. Untuk rekan-rekan saya, all tim GCC Purwokerto, terima kasih atas kerja keras kalian, tetap semangat dalam melayani, dan jaga selalu kesehatan ya. Bapak dan Ibu, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan jika sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda, ataupun bisa juga secara langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Teman-teman, jangan panik dan jangan kendor. Mari tetap lakukan protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda dari penularan COVID-19 ini. Saya Cika, jumpa lagi dalam online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Segenap hatiku